Iya. Iya ya, tidak bisa kita tidur di dalam ya. Koruk semua orang. Merah Kasih kopi yung di genggaman. Lento gelas itu lagi. Siapa ini sigaragas dari kesingki? Mama, lagi. Ambil gaya dulu. Ya, ayo dulu. Angkat naik. Salah. Ya. Angkat naik baru kancing. Terlalu tinggi sebegini ya. Terpergi kiranya. Bicara. Oke. Ada sempat pendek itu. Oh, kenapa ini? Masuk. Ayo, asal naik di mana? Jangan di dalamnya. Segenap keluarga, Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, sebelum kita berangkat
Mari kita minta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kami datang menaikkan syukur kepadamu. Terima kasih tuntunanmu dari malam boleh pagi ini dibangunkan dengan baik. Saat ini Tuhan bersama dengan segenap rumpun keluarga kami akan mempersiapkan diri untuk berangkat ke Songgo untuk dalam rangka acara pernikahan kudus oleh anak kekasih kami Kalpin. Oleh sebab itu ya Tuhan, karuniakan hikmat kepada kami semua, secara khusus rombongan yang akan menuju ke sana. Berkati setiap kendaraan yang kami tumpangi, berkati setiap sopir yang mengendarainya. Boleh tiba di sana dengan penuh dengan sukacita. Dan setelah tiba di sana Tuhan, kami akan melanjutkan ke gereja. Kiranya Tuhan akan menuntut seluruh rencana ini. Baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Yuk. Jalan ke mobil.
Bisa jurus itu mi. Beda project kaki kedua ini dong. Lagi paurong pa PKKB ki pakulea pesiman PKKB Malik lako te tosang si turusan Pomo si tuang kasa tutun si tandi paraya si turu allo melambi inde kulla kamamuran angki bungka randan di puduki angki kilang abuakan tongka dililaki yang sumanga umpatasik polean paraya langan tangan alangi tedao dasak topaunganan kumua kurre sumanga ana sampak toding parayan nalangan puanga kapenomban tedao puang to tumampara rata puang to kumombong bulan ta belana ia puang sumpu mamase liu sak pala Buddha maka lima tomak kapunan nao adi allo mangkadi tanda balok maem pun ditoding kaboro ton tadiong mak ballaran nampak allo angina ton tarokko mak rantean tuyu kulla tura tapelendo bangun kantang lotor-lotor aling diong kantang lau misung toleakan Sini, di belakang sana. kamu juga pantaran pada dulu pengelolongan bisa gunanya tom tadi orang balaran nampak bertarung koma ada yang tuyu tentang anak keempat Allah Tahan dulu. Oke, disalam dulu, disalam. Salam. Ya, berdiri kan. Berdiri kan. Oke. Tetangga. Oke. Oh, ya. Oke. Lihat ke bunga, lihat ke bunga. Kak, lihat ke bunganya. Nah. Oke. 3 masih 1, 2, 3 senyum. Oke. Masih ya 1, 2 sekali lagi 1, 2 masih bisa ngambil dari 1 ya. Ya, oke. Senyum nice saling kamera kak dekat lagi 1, 2, 3 masih 1, 2 Lago kita bintu solanasang pada dia nilangan orang Malabina buang ketuman patain de rencana lagu de anak pada sibuk lagu lan tema lo demo la tidukun ki tamat konan lai puna puang la utarima itu pasak kiram panang kaba yang itu tamen nolo lagu orang Malabina buang dalam sambayang puang matua puang ketuman pagi lan keratuan surga mintu na kalipudian kalipangkiran ki pakende kelangan mati olo malabi milante melambi to temo yo na mintu patunduan pandaranami tentang rinding pala ite mintu katuan ki solanasan maka di mana lako mintu keluarga tunola lalan manbela saya lako maadin rampo salamat tamalante banua lante melambi to temo kurre sumanga puang tu mintu patunduan mi nalante atu to temo puang sadia kan solanasan
la tumengka la tidukun tama banua malabimi lau sabi shalom pamala sola ite tananan dapok lakote siuluki kalpin sola ningsi pasak kita kalingkan laki ora lante allo temo puang di kode no pakirampo salama lakoto ongan banua malabimi nalati ola malabimi laku Bapak Pendeta si sola majelis gereja tulang panata itu kelayanan lante malo temo mi pasak kai puang bakal lakote silu masola dua lami ben kesehatan melo hikmat o puang di kode no panatarima itu pasak kiram panangka palante allo yate bakal katola pemintu tuma arapu kalau sabi lante kumbungan sallo lante allo temo mi pasak di sola nasang ondong teme mintung na tula rampo lante inan yate tontolong tulak kilan pangando lante allo temo mintu na teme ningkana sara la diolay lante allo yate kisorong mati olo malabimi kalingkan labi nolo mati olo malabimi tamatong konan layuk mi maate tilansangan na pong Yesu ia mupuang juru salamaki amin. Biar mina buka tante, biar mina buka. Halo tante. Tante. Ya biar buka sendiri. Halo. Tabe, halo cewek, biar mina buka sendiri lah. Ya buka mi. Oke baik. Apa namanya? Tep ama ninan ori di patiran ninan. Oh. PPA, baru pendeta, kemudian kedua anak kekasih
Calvin sama Ningsi, kemudian ikut di belakang kedua orang tua di anak mereka masing-masing ya. Sudah disusun liturgi hari ini. Di sini kami dulu enggak? Siap. Mereka minta pasar kami kita katuanta si solan de korban siu sama dua korban tunggu tua kita minta selama sama rumah tangga di pasar kira temo sama ya inde Allah mang kami pantantu sia di pasar kelande atu temo pulang si sola ini toruan siunuk ki sola dua tum pasak ka katuan napuang pasak ka rumah tangga dan karena pengelolaan di rumah lagi ini tapi semangat aku leparaya kan mati rumah lagi ini puang berlanda-landa selok atau ketemu nianta ditundui nama adin didukung selamat rampo tama banua kemusungan wilan atau temo sisola kesalamaran kamalotoran ya mi ulo kami papuang masualan pemana surga nalan atau temo puang lelaki pamulai teh kami lomban si tetena inde toran sinu kisola dua la penoluan ni inde tanan dapona mati kali ini mayoren kami buang sakit dan siya untung kita pasto yang kanyo maarupa sakalangan toran sinu kisola dua dino pak puang ne ate kami non bangkilan atau totemo lagi po jokan melo situru lalan pa ako riyan ya mo tu sorongan kami non bangki mati kalimilan atau totemo mintu na to puang rampo ki sorong mati kalimi tontong potete sangan na puang ki po ng Yesu puang belabag dosa siya kasalangki amin.
Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik. Kasih-Nya selalu baru dan nyata dalam hidup serta kehidupan orang yang berpengharapan dan berpaut padanya. Kasih Tuhan sungguh tak terselami dan Ia membuat segala sesuatu indah pada hari ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk merayakan perjanjian kasih antara Allah dan manusia, juga menyaksikan dan mendoakan perjanjian kasih antara Kalpin Pakadungan dengan Gustini Hadiningsih. Puji Tuhan, hai segala bangsa. Ia hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan bersama. Mari memuji Tuhan. Marilah memuji Allah Maha Tinggi. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya menjadi istrinya, dan menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana, telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang kawin. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup.
Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihi hidup. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari orang tua serta saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami menyambut dengan syukur semua perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Di rumah-Mu yang kudus di tempat ini, bersama Calvin dan Nancy, agar firman-Mu diberitakan menjadi pegangan hidup kami menjalani kehidupan karunia-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Orang tua serta saudara-saudara, Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25 kita akan baca pada kesempatan ini. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25, firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia yang itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Firman Tuhan. Orang tua serta saudara-saudara, kita semua yang hadir pada kesempatan ini pasti pernah bermimpi. Entah bermimpi dalam keadaan tidur atau bermimpi dalam pengertian terhayal. Bukan dengan sengaja, maka tentu kita menghayal tentang hal-hal yang indah. Itu bukan sesuatu yang direncanakan. Mimpi itu sulit untuk diceritakan. Berupaya menanyakan kepada kita, saudara, apa mimpi saudara? Disebut mimpi karena itu hanya terjadi dalam keadaan tidak sadar. Mimpi terkadang menjadi kenyataan. Tentu kita tahu bersama. Yang sepadan. Tuhan telah terlebih dahulu menyadari bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui bahwa manusia membutuhkan kelengkapan. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak seperti terbius sehingga tidak menyadari bahwa daripadanya Tuhan menciptakan penolong sebagaimana yang diimpikan dan didambakan. Yang pertama adalah kehadiran yang memberi hidup. Itu untuk Calvin dan kita semua yang telah menikah. Yang memberi hidup. Sendiri perempuan itu kepada laki-laki. Allah punya waktu. Inilah perkawinan yang Tuhan adakan sendiri. Kita butuh pasangan untuk menyatakan kasih, sehingga perkawinan yang akan memberi hidup. Tidak hanya kita berjumpa, kita tidak hanya duduk, tidak tidur, tidak hanya tidur bersama, tetapi ternyata perkawinan itu, sejatinya perkawinan itu adalah perkawinan yang menghidupi suami dan istri juga anak-anak. Tapi merasa seperti tidak hidup, tidak ada gairah, tidak ada sukacita, maka pasti ada yang salah. Ada yang salah. Mungkin saja kita mengawini pasangan kita bukan yang kita sambut, tetapi saling mendukung itu, maka keduanya ada dalam usaha untuk saling membutuhkan, saling menghargai, dan saling merindukan. Menyempurnakan manusia itu bukan jenis yang sama, tetapi berbeda. Memang dia dibentuk dengan bahan yang sama, segambar dan serupa dengan Allah, tetapi berbeda. Itu pertemuan orang tua saudara-saudara. Manusia pertama itu sendiri sadar. Karena itu ketika manusia itu melihat perempuan yang Tuhan bawa kepadanya, dia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari daging. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saling menyambut. Orang berkata,
dengan siapa kita akan jatuh cinta. Saya kira sehingga ada yang namanya cinta pada pandangan pertama. Laki-laki langsung jatuh cinta pada yang dibawa Tuhan kepadanya, baik dan perhatian. Bayangkan, mereka berdua tidak tinggal di satu tempat, tetapi getaran perhatian itu menembus tempat yang tidak bersama-sama. Kenapa Ningsih harus jatuh cinta sama kamu? Karena dia sabar. Kesabaran itu menembus tempat yang berbeda. Dan ketika ia berjumpa, dia saling sambung untuk mengatakan komitmen menjalani kehidupan keluarga yang hari ini akan diberkati oleh pertemuan itu saling melengkapi. Pertemuan itu harus saling menghidupi. Suami adalah istri dan tujuan istri adalah suami. Itu yang penting orang Kristen. Jangan tujuan kita menikah harta. Jangan tujuan kita menikah untuk hal-hal yang lain. Karena Tuhan sendiri membawa perempuan itu kepada laki-laki dan dia menyambutnya lalu mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku, saling sambung satu dengan yang lain. Maka tujuan yang ini dicapai oleh Calvin dan Ningsih adalah tujuan suami adalah istri dan tujuan istri adalah suami. Karena itu untuk mencapai tujuannya, maka mereka berusaha untuk memfokuskan diri pada pasangannya. Saya mengatakan, ada hal yang perlu dikorbankan. Saya katakan bersama Calvin dan Ningsih dalam pastoral. Den tulangi patoro untuk temo belanda lagi pamisa ko dalam tangan kamu. Apa itu? Kalau dulu Calvin fokus pada orang tua, fokus pada saudara-saudara, fokus pada keluarga. Demikian Ningsih fokus pada orang tua dan saudara-saudara. Hari ini justru Tuhan mengatakan kepadamu dalam tujuan pernikahan ini adalah berusaha memfokuskan pikirannya pada pasangannya. Ya telah memperhatikan kami. Ningsih juga demikian. Ya telah memperhatikan tongan langkah tua musik dan runa adalah kami. Itu tujuan dari kita menikah. Dan lebih tegas Alkitab berkata, lalu mereka meninggalkan orang tuanya. Itu fokus kita orang tua saudara-saudara. Ada banyak hal yang terjadi dalam pernikahan. Mereka harus menjalani kehidupan tidak tenang lagi dalam keluarga karena ayah, karena ibu, karena orang tua, karena saudara-saudara dan juga hal lain. Itu tidak pernah akan membuat kita bahagia ketika kita fokus kepada orang lain. Apalagi Calvin sama Ningsih. Terkadang keluarga juga itu tidak bahagia ketika selalu mendengar apa kata orang, lalu pulang kepada istrinya, jadi kamu tahu ditujuh musuh sih. Itu bukan lagi tujuan pada pasangan, tetapi tujuan kita orang yang ada di luar sana. Ini penting kita ingat dalam kehidupan kita bersama. Karena itu dalam banyak kasus pasangan menjadi kecewa karena berpikir bahwa setelah menikah pasangan akan menjadi seperti yang ada dalam pikiran kita. Saya menulis di sini Calvin, menjadi sabar, menjadi pengertian, menjadi romantis, dan lain sebagainya. Pernikahan tidak bertujuan agar pasangan mengubah tabiat pasangannya, tapi mengubahkan
tujuan hidup dengan cara pandang yang berbeda. Kalau dulu hanya berpikir untuk diri sendiri, maka ketika sudah kawin harus memikirkan pasangannya. Ya, ada banyak contoh-contoh yang telah kita bicarakan dalam pastoral. Bagaimana hidup seorang suami istri dalam keluarga. Dan ini salah satunya. Kalau dulu hanya berpikir untuk diri sendiri, maka ketika sudah kawin harus memikirkan pasangannya, memikirkan rumah tangganya, memikirkan kebahagiaan bersama. Dengan demikian, pasangan masing-masing mulai akan berpikir untuk mengubah yang negatif dari dirinya sendiri. Saya tanya pada mereka berdua, selama pacaran, kalau ditimbang-timbang ini pertemuan saudara, mana yang lebih berat? Apakah yang buruk atau yang baik? Mereka berusaha untuk berpikir, lalu mereka katakan, yang ditemui Pak Pendeta lebih berat kebahagiaan. Karena coklat raka, cengkir akan ditimbang, maka yang lebih dominan itu adalah kebahagiaan. Tetapi sadarkah Calvin dan Nixie bahwa apa yang baik yang saudara-saudara telah jumpai dalam perkenalan itu hingga memutuskan untuk menikah saat ini mungkin akan berbeda ketika menjalani kehidupan keluarga. Karena itu saya mengambil nasi ini untuk mengatakan kepada saudara, ketika berjumpa dengan hal-hal yang belum pernah terjadi di tengah-tengah masa pacaran, kebu itu tak susin dalam tangan saudara. Tujuan kita menikah adalah, kalau perempuan tujuannya untuk suami, kalau suami untuk istri, sehingga yang lain bukan berarti tidak diperhatikan, tetapi tetap diperhatikan, tetapi tujuan kita adalah suami dan istri. Karena itu selanjutnya Alkitab menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu. Mengapa Tuhan katakan demikian? Yang Tuhan mau ada kebahagiaan, ada tanggung jawab yang disadari harus mulai dilaksanakan tanpa harus bergantung kepada orang lain. Apalagi membela bagi saudara. Ingat ini. Alkitab menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu meninggalkan orang tuanya untuk menjadi satu. Apa maksud dari itu? Yang ada masalah, kita ulang otomatis apa? Ada kemandirian, ada tanggung jawab yang harus diisi dan kalau disadari, dijalani tanpa harus bergantung kepada orang lain. Betapa besarnya nilai ikatan yang dilahirkan dari ikatan perkawinan, melebihi ikatan yang biasa. Ingat ini, perkawinan itu mempunyai nilai ikatan yang lebih dari ikatan biasa, ikatan keluarga, ikatan darah daging. Nah, yang itu masak itu atau sesuatu solana sampai silu tak otomatis tak untuk dikopen dolo antara dapur tak kuat latihan utang peko daripada pokok. Tidak mau terjadi lagi untuk kedua saudara. Karena memang ikatan perkawinan itu melebihi dari ikatan yang lain. Dan karena itu juga ikatan perkawinan tidak bisa dipisahkan oleh ikatan yang biasa. Ya, itu kan tidak bisa dipasang di waktu di keluarga. Tetapi itu penting untuk kita pikirkan bersama. Tetapi yang lebih dari ikatan itu adalah ikatan
yang akan saudara hadapi ke depan. Saya mau katakan kepada kedua saudara bahwa hadapi dalam kesetiaan dan tidak ada yang disembunyikan, keduanya saling terbuka. Biasa duka kamu telah tangan tahu mau inapukan untuk pasangan dari kompen yang bunyi-bunyi. Nah, bukan mau pakai kita tak pakai. Karena itu saya mengatakan kepada kedua saudara, ketika menghadapi masalah dalam kehidupan keluarga, hadapi dalam kesetiaan dan tidak ada yang disembunyikan. Kita harus saling terbuka di tengah-tengah keluarga. Ada yang memberi pengandaian dengan kelima jari. Ibu jari menyimbolkan orang tua. Jari telunjuk itu saudara. Jari tengah itu sahabat. Dan jari kelingking adalah anak-anak. Sedangkan jari manis adalah pasangan. Yang itu tadi panesis silat pasangan. Mengapa cincin dipasang di jari manis? Karena ketika semuanya dipisahkan, hanya jari manis yang tidak bisa berpisah. Kok bisa tak? Tidak saudara. Yang motor yang di masalah, saya sudah katakan kepada mereka berdua, tangan ini, jari ini tidak disalahgunakan. Ya. Jari manis, hanya jari manis yang tidak bisa berpisah. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari daging. Si Tiro begitu saudara, supaya Tiro begitu saudara. Iya. Oh, bila itu senyuman jangan diubah. Jangan pernah mengubah senyum itu di hari ini. Ketika menghadapi pergumulan seberat apapun. Kalau nanti punya pergumulan, Ningsi datang dengan senyum itu. Kalau Ningsi punya pergumulan yang berat, saya mengatakan kepada kami, datanglah dengan senyum itu. Karena hanya dengan itu mampu mengajak kita untuk melihat bahwa yang hadir itu tulang dari tulangku dan daging dari daging. Lebih kepada kalian dan Ningsi yang hari ini akan menerima keberkatan perkawinan dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, betapa besarnya nilai ikatan yang dilahirkan dari ikatan perkawinan. Melebihi ikatan yang biasa. Pegang teguh ikatan itu, sehingga dengan ikatan-ikatan yang lain tidak bisa memisahkan saudara-saudara. Tulang dari tulang, daging dari daging. Mengajak Calvin dan Ningsi untuk saling menerima dalam sukacita. Sepanjang perjalanan kehidupanmu akan menjadi berkat bagi kedua saudara, juga kepada orang lain. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, dalamlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan,
ini hadir di hadapanmu, dua hati yang telah berjanji. Kita nyanyikan. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai saya silakan berdiri. Laki Calvin Pakadungan. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Gustini Hadiningsih. Hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Calvin Pakadungan dan saudari Gustini Hadiningsih, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya persilakan kedua mempelai untuk berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan. Dan saudara Calvin Pakadungan, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Gustini Hadiningsih yang tangannya engkau pegang menjadi istri? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab saudara Calvin Pakadungan? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku dan berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Gustini Hadiningsih yang tangannya saya pegang menjadi istri saya. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malam dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia berbuat kepada istrinya. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Terima kasih. Saudari Gustini Hadiningsih.
Mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Calvin Patadungan yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malu, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab saudara Gustini Hadiningsih, apakah mau mengaku? Iya, saya mengaku dan berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya menerima Calvin Patadungan yang tangannya saya pegang menjadi suami saya. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia berbuat kepada suaminya. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Taruhlah dalam ingatan kami firman Tuhan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dua saudara kita kiranya jemaat Tuhan, saudara Calvin dan DCI dan David hari ini, cincin ini terbuat dari emas murni. Ialah kasih Kristus yang akan terus bersama-sama dengan kedua saudara. Karena itu, saudara Calvin mengambillah cincin ini dan pakaikanlah pada jari manis. Dari Ningsih, ambillah cincin ini dan pasangkanlah pada jari suami.
Silakan bagi kita untuk menyatakan persembahan mempelai. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa